Kamu tidak akan pernah mengenali Indonesia tanpa mengenal sejarah. Saya pernah baca ada pembantaian di Rawagede, tapi di dalam konteks buku tersebut tuh tidak membahas secara keseluruhan. Nggak tahu. Ya saya dulu sewaktu SD baca-baca di buku doang. Pernah denger sih, tapi Agresi militer Belanda 1 kalau nggak salah ya. Terus deh kayak gitu. Tapi aku sendiri nggak ngerti detailnya. Warga menyebutnya Kali Rawagede. Inilah sungai yang menyelamatkan nyawa Telan, salah satu warga desa Rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Meski umurnya 91 tahun, Telan masih ingat peristiwa yang terjadi hampir 70 tahun yang lalu itu. Orang mengenalnya sebagai peristiwa pembantaian Rawagede, salah satu pembantaian keji yang dilakukan kolonial Belanda di Indonesia. Saat kejadian, Telan berumur 22 tahun. Ia tak sendiri saat menceburkan diri ke Kali Rawagede. Namun, hanya dirinya yang lolos dari penangkapan. Dari balik persembunyiannya, Telan melihat puluhan warga desanya dieksekusi. Jam 5 subuh, ada letusan di wetan. Maka kalah keribut, ternyata. Di nyamannya masing-masing nyumputnya. Ya. Kurangnya di kali ya, cuman ada anjing lacak, jadi di angkatan di kali di jelmate, asal gogok teranggo Belanda, ditodong di nyakene, itu jelas nama. Anjing lacak, tapi kedua lungan rumput tadi kali. termasuk Mang Telan juga. Kurangnya ngali di dia, alhamdulillah terkepanggil. Pembantaian Rawagede terjadi pada periode agresi militer Belanda yang pertama. Alih-alih mengakui kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan Agustus 1945, Belanda malah berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Pasca proklamasi, para pejuang Republik makin bersemangat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di wilayah Jawa Barat, ada Kapten Lukas Kustario yang dikenal sangat berani melakukan penyergapan terhadap pos dan patroli tentara Belanda. Karena keberaniannya, Kapten Lukas dijuluki Begundal Karawang. Tentara Belanda berusaha menangkapnya, hidup atau mati. 9 Desember 1947, pasukan Belanda pimpinan Mayor Alphonse Jean Henry Wienen menyerbu desa Rawagede, karena desa ini menjadi salah satu basis gerilya Kapten Lukas Kustario. Dalam penyerbuan itu, Belanda tak berhasil menemukan buruannya. Mereka memaksa warga memberitahukan persembunyian Kapten Lukas. Karena warga tutup mulut, Belanda membalasnya dengan tembakan. Lukas Kustario lolos dari maut. Sehari sebelum pembantaian terjadi, Lukas bermalam di desa Pasirawi, tetangga desa Rawagede. Awalnya korban peristiwa Rawagede dimakamkan oleh keluarga mereka masing-masing. Tahun 1951, pemerintah memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Ada 181 makam yang berhasil dipindahkan. Di tempat yang sama, terdapat Monumen Rawagede. Diresmikan pada 12 Juli 1996. Monumen ini kini dikelola oleh Sukarman, yang sekaligus menjadi ketua Yayasan Rawagede. Bu, tak ieu teh nu ditembak di dieu sapoe 431 urang. Nya tahun 8 Desember teh. Naon ti umur 15 tahun kaluhur dibantai. Dibeakeun di dieu sapoe. Bayangkeun teu indungna tibang eta salaki maot, anakna maot. Bayangkeun saimah aya nu 3, saimah aya nu 2.
anu opat saima nu ngagali kuburanna ibu-ibuna wungkul. Nah ini dulu makam, setiap rumah ada yang 3, ada yang 2, yang menggali tanah seorang ibunya aja, seorang istri. Anaknya 2, bapaknya atau suaminya meninggal dengan pakai bedog, pakai golok gitu, galinya paling setengah meter, ditutupin pakai jendela, dikubur, dibungkus kain kapannya oleh spray atau oleh kelambu, oleh kain, dan gak disembayangkan waktu itu di rumah masing-masing. Nah ini pemindahan ke sini adalah 3 tahun kemudian, tanggal 10 November tahun 51, dibuatkanlah lokasi Taman Pahlawan ini. Rumah Telan berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Namun, karena kondisi Telan yang renta, sesekali saja ia mengunjungi Taman Makam Pahlawan ini. Kakaknya, Sewan, yang menjadi salah satu korban pembantaian Rawagede, juga dimakamkan di sini. Jadi dia mau beli itu jual beras, Tabojong, tuh di Sapura ada Belanda. Jangan kemana-mana, diam sini. Kata Belanda. Saya kumpulkan. Jadi dibantai. Bantai di nyaken itu. Ke di tiang terah, ada 20 orang mah, singlepak ke gitu. Sudah pada mati. Oh, ayah nuyun aja. Upaya menggugat Belanda atas kekejian pembantaian Rawagede bukannya tak pernah dilakukan. Sebulan setelah peristiwa Rawagede, Indonesia melaporkan kejadian tersebut kepada Committee of Good Offices on the Indonesian Question, sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai penengah konflik antara Belanda dan Indonesia. Padahal komite ini baru saja dibentuk 25 Agustus 1947 sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Artinya, hanya berselang 3 bulan setelah komite ini dibentuk, Belanda melakukan pembantaian Rawagede. 12 Januari 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan aksi tentara Belanda di Rawagede sebagai tindakan deliberate and ruthless atau dilakukan dengan sengaja dan keji. Namun, tak ada tindak lanjut dari pernyataan itu. Puluh tahun kemudian, peristiwa Rawagede kembali mencuat. April 2008, Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Jeffrey Marshall Pondak, menuntut pemerintah Belanda. KUKB didampingi Lisbeth Ziegfeld, seorang pengacara asal Belanda yang banyak memenangkan kasus-kasus korban kejahatan perang. Berdasarkan perhitungan, saat itu yang bisa mengajukan tuntutan hanyalah janda korban dan korban selamat. Maka, majulah 9 orang janda korban dan 1 korban selamat mengajukan tuntutan. Mereka menuntut diakui sebagai korban yang menanggung kerugian akibat perang dan memerlukan pemulihan secara hukum. Geschiedenis wordt omgegaan. Samen met onder andere 10. Jeffrey saat ini tinggal di Heemskerk, sekitar 30 menit perjalanan dari Amsterdam, Belanda. Zij eisen alsnog officiële excuses van de regering. Wawancara dengannya dilakukan via internet. Ya orang yang nggak ada lagi. Kan kita kan mulainya 18 orang. Akhirnya yang waktu kita mulai kan meninggal. Tinggal 9, 10 itu dengan Pak Sai. Ya habis kalau orang yang meninggal mau diapain? November 2010, Saih bin Hakam, salah satu korban selamat, datang ke Den Haag, Belanda untuk memberikan kesaksian. Saat peristiwa Rawagede, Saih sebenarnya turut dieksekusi bersama beberapa orang lainnya. Namun, ia berpura-pura mati
setelah tembakan Belanda mengenai tangannya. Saat di Belanda, Saih yang didampingi Sukarman mengajukan permintaan bertemu Ratu Beatrix. Namun, permintaannya ditolak. Ditolak pihak kerajaan Belanda tak berarti ditolak pula oleh warga negara Belanda. Saih diterima dan diberi kesempatan menceritakan kisahnya di satu sekolah di kota Groningen, Belanda. Ya, saya orang dari Karawang, dari Indonesia, dari Rawagede, namanya Rawagede. Dia cerita di situ, murid-murid sampai bengong. Murid-murid di situ sampai tidak menyangka bahwa beliau itu tidak ada dendam sama sekali terhadap Belanda. Saih tak sempat menikmati hasil perjuangannya. Ia tutup usia setahun sebelum putusan sidang dibacakan. 14 September 2011, gugatan 10 orang warga Rawagede dikabulkan. Hakim memutuskan pemerintah Belanda bersalah dan mewajibkan pemberian ganti rugi kepada para penggugat. Tiap penggugat memperoleh ganti rugi sebanyak 20.000 euro atau sekitar 243 juta rupiah. Selain uang ganti rugi, pemerintah Belanda juga membangun sarana prasarana desa seperti puskesmas, pasar, koperasi, dan gedung sekolah. Mereka mendapat ganti rugi, saya minta kepada mereka untuk membuka nomor rekening. Itu langsung ditransfer ke bank mereka masing-masing. Urusan ganti rugi sempat menuai masalah. 171 ahli waris lain yang tak masuk dalam daftar penggugat meminta bagian uang kompensasi. Jadi yang 2 miliar lebih itu tadinya untuk masuk ke rekening 9 orang, jadi ada penyisihan sebagian 50% gitu kepada yang lainnya, yang termasuk ahli waris tersebut. Tiap penggugat akhirnya merelakan 50% uang ganti rugi dipotong, untuk kemudian secara bersama-sama dibagikan kepada 171 ahli waris korban lainnya. Babak pembagian uang ganti rugi yang menimbulkan masalah telah usai. Rawagede kembali menyimpan kisah sejarahnya. Meski di simbol sejarah Rawagede ini tiap hari ada saja orang yang singgah, namun tak semuanya paham sejarahnya.